Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para pengguna Zoom dimanapun Anda berada. Untuk saat ini, Zoom tersandung masalah dengan hanya menggunakan sebuah link, maka hal ini dimanfaatkan oleh para peretas dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk connect ke aplikasi dengan hanya mengacak nomor meeting, nomor ID meeting, dan mereka bisa masuk ke sebuah meeting yang sembarang ya. Mungkin saja itu meeting yang sedang kita laksanakan. Dan apa yang mereka lakukan di sana? Seperti yang disampaikan oleh pendiri dan CEO-nya Zoom ya, yang baru-baru ini menyampaikan maaf. Pendiri dan CEO Zoom ini bernama Eric Yuan. Dalam penyampaiannya, dalam konfirmasinya, mereka mengakui bahwa mereka tidak merancang produk dengan pandangan ke depan bahwa hanya dalam hitungan minggu, setiap orang di dunia tiba-tiba akan bekerja, belajar, dan bersosialisasi di rumah. Kemudian ditambahkannya bahwa mereka memiliki cakupan pengguna yang jauh lebih luas yang menggunakan produk mereka ini dengan cara yang tak terduga, sehingga memberikan tantangan yang tidak diantisipasi sebelumnya. Pada bulan Maret lalu, jumlah pengguna Zoom sudah tembus 200 juta akun, dan pada bulan April ini sudah tembus 300 juta akun. Nah, salah satu masalah yang dihadapinya adalah soal bocornya beberapa data pengguna dan kehadiran peserta yang tak diundang, yang membajak dan menyusup ke dalam rapat online, menebarkan ujaran kebencian, pornografi, dan hal-hal buruk lainnya. Nah, kemudian Zoom sudah melakukan update seperti yang telah di-download sebelumnya. Jika Anda mendownload Zoom pada bulan Maret ya, awal-awal pandemi corona, maksudnya di awal kebijakan untuk belajar dari rumah, maka versinya itu adalah versi 4.6.11 yang hanya membagikan link dan langsung bisa connect dengan link tersebut. Ya, kalau saat ini sudah update menjadi versi 4.6.12. Sementara bagi Anda yang menginstal Zoom di bulan Maret atau sebelum 5 Maret, maka yang Anda harus lakukan adalah seperti yang ada di bagian atas ini. Anda harus update ke versi yang terbaru, seperti yang ada di website Zoom tadi ini, update ke versi 4.6.12. Kelemahan dari Zoom yang timbul di aplikasi versi sebelumnya itu bisa teratasi. Nah, kalau sudah diklik tombol update ini, ikuti proses update-nya dan klik tombol install. Maka Zoom-nya akan restart. Nah, ini Zoom-nya sudah restart dan hilang kata-kata update yang ada di bagian atas tadi ya. Berarti ini adalah versi Zoom 4.6.12 seperti yang ada pada bagian download Zoom di website Zoom ini. Jika Anda sudah melakukan update, maka Anda cek pada bagian bawah di tampilan layar utama Zoom ada security. Adapun fitur security Zoom yang terbaru itu diantaranya adalah lock meeting, yang berarti jika Anda sudah menentukan jadwal pertemuan atau jadwal kelas dan tiba di saat jamnya dan pesertanya sudah masuk, kemudian Anda bisa mengunci pertemuan itu supaya tidak ada yang keluar dan juga tidak ada yang masuk ke dalam meeting kita tersebut. Kemudian ada juga fitur enable waiting room. Jika kita enablekan seperti ini, kita akan ada kesempatan untuk memilih atau memutuskan peserta yang datang, yang mengakses link yang kita berikan untuk bisa masuk ke pertemuan kita, ke meeting kita atau tidak. Kemudian untuk para partisipan atau para peserta didiknya atau mahasiswanya, kita bisa memberikan akses untuk share screen, chat, atau merename nama mereka sendiri. Nah, tapi jika kita nonaktifkan ini, kita nonaktifkan fitur chatnya misalkan, maka peserta rapat atau peserta kelasnya tidak akan bisa mengakses fitur chatting, yang mana ini sebelumnya yang bermasalah ya, ketika seseorang bisa mengakses pertemuan, mengakses meeting, dan memberikan hal-hal yang tidak baik di chatting ini ya, mengirimkan chatting dengan kata-kata yang tidak pantas dan mengirimkan ujaran kebencian dan berbau pornografi. Fitur security
seperti ini adalah fitur security yang hanya ada pada Zoom dan belum ada pada aplikasi video conference yang lainnya. Apakah benar Zoom ini sudah update? Kita share linknya. Ini saya menggunakan email institusi. Di-share. Kemudian kita tunggu sampai yang diundang datang. Kita akan cobakan dua hal. Kita akan cobakan dari sisi host dan dari sisi join peserta. Nah, di sini ada permintaan akses atau perizinan akses ya. Ini pembaruan dari Zoom yang sekarang. Kita bisa see waiting room dan pastikan apakah ini anggota dari kelas kita yang kita izinkan. Kalau tidak, kalau misalnya tidak, bisa kita remove. Kalau iya, bisa kita admit ya. Ini betul anggota kelasnya, saya admit. Nah, maka aktif di sini peserta yang diundang. Kita akan mencobakan bagaimana kalau dari sisi kita yang sebagai peserta atau yang diundang. Kita tunggu linknya. Terus kita masukkan join. Nah, ini ada ID yang baru, join, dan ada password. Jadi kita sebagai peserta yang diizinkan itu akan di-share password ke kita. Kita copy dan pastikan pada meetingnya. Nah, join with video. Dan kita diminta untuk menunggu sampai kita diterima oleh host ya. Nah, ini sudah diterima dan inilah salah satu fitur untuk digunakan di Zoom yang terbaru. Waalaikumsalam.